kembali lagi di channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini saya berada di kawasan Bundaran Kecubung, atau biasanya kita tahu Bundaran Pangkalan 5. Nah, di Bundaran Kecubung ini, tepat di tengah-tengahnya berdiri sebuah monumen, sebuah tugu yang menggambarkan di sana ada di dinding-dindingnya ada itu berupa relief yang menggambarkan peradaban umat manusia yang ada di bumi Kota Waringin Barat. Pada masa tergantung pada masyarakat yang tergantung pada hasil hutan, tergantung pada hasil alam, terus kedatangan dan terbentuknya Kesultanan Kota Waringin. Selanjutnya pada masa kedatangan bangsa Belanda dan Jepang, masa penjajahannya, perebutan kemerdekaan, perlawanan-perlawanan, akhirnya terbentuknya sebuah Kabupaten Kota Waringin Barat pada tanggal 3 Oktober 1959. Selanjutnya di sana menggambarkan juga bagaimana kehidupan pada masa lalu dan pemerintahan Kabupaten Kota Waringin Barat dari bupati awal sampai dengan bupati terakhir. Oke, kita lihat bagaimana ulasannya yang ada di dinding yang berada di tugu di tengah Bundaran Kecubung ini. Sangat menarik untuk kita bahas satu persatu. Yuk kita lihat keseruannya yang jarang diliput oleh orang. Apa yang ada di Bundaran Pangkalan 5 Bundaran Kecubung ini sangat menarik untuk kita ulas. Yuk check it out, kita lihat ulasannya. Oke. Oke, sekarang kita lihat relief apa yang ada. Ayo, kita kanan apa kiri dulu ini? Kayaknya kita ke kiri dulu aja. Banyak sekali tulisannya yang memancing saya untuk melihatnya. Oke. Ya. Si Bang ya. Nah, relief pertama sebelah kiri. Oke, di sini ada gambar pesawat. Ternyata ini adalah monumen Pelagan Sambi. Ya. Di bawahnya juga ada silsilah Kerajaan Kota Waringin. Sebenarnya silsilah Sultan Mangkubi Kesultanan Kota Waringin. Jadi Kesultanan Kota Waringin ini terbentuk pada tahun 1615 sampai dengan 1635 diperintah oleh Pangeran Adipati Antokusuma. Nah, sampai dengan silsilahnya sampai jatuh pada Pangeran Ratu Sukma Alamsah. Itu silsilah Sultan dan Mangkubumi Kerajaan Kota Waringin dari tahun 1615 sampai dengan saat ini. Namun untuk penjabat di bawahnya berikutnya adalah nama-nama pejabat yang pernah bertugas di Kota Waringin Barat. Nah, pejabat yang bertugas di Kota Waringin Barat ini nampaknya inilah pejabat Belanda. Oh, ternyata dulu kita adalah wilayah kontroler Belanda. Nah, dari tahun 1907 sampai dengan 1933. Di sebelahnya bisa kita lihat adalah inilah objek terjun payung. Penerjun payung ada 13 orang. Di sini kita bisa lihat ada 13 orang penerjun payung. Nah, ternyata ini adalah terjun payung, operasi penerjunan payung pertama di Indonesia lah. Wah, sebuah kebanggaan bagi kita. Ya, di sini ada operasi penerjunan terjun payung. Di situ juga kita bisa lihat ini adalah semacam kepala daerah yang ada di Kota Waringin Barat dari tahun 1933. Belanda juga, masa penjajahan Belanda maupun Jepang sampai dengan bupati-bupati hingga tahun 2005 Haji Ujang Iskandar. Nah, itu tahun 2005, padahal sampai sekarang adalah tahun 2020 bupatinya aja Hidayah Ruslan. Oke, selanjutnya kita mengulik ke relief sebelahnya. Pada relief yang selanjutnya adalah awal pemukiman masyarakat Kota Waringin. Nah, di sana awal pemukiman, mata pencarian masyarakat dulu adalah berburu, bertani dan berburu menangkap ikan. Ini menggambarkan bahwa masyarakat dulu tergantung pada hasil alam. Terus terbentuknya Kesultanan Kota Waringin dan perjanjian berdarah di Batu Petahan antara suku Dayak dan Kesultanan Kota Waringin. Selanjutnya di relief kedua,
kedua ini menggambarkan kerajaan Kutaringin. Nah, di sana ada istana luhur dan masjid jami Muhammad. Ini adalah Kesultanan Kutaringin yang di Kota Waringin. Kehidupan budaya yang ada di Kesultanan Kutaringin. Akhirnya kedatangan ini, kalau nggak salah ini kedatangan Belanda, ini kedatangan Belanda, terus kedatangan Belanda, perjanjian dan penyerahan kerajaan kepada Belanda. Termasuk di dalamnya ada juga perlawanan Gusti Sumat dengan Belanda ini. Selanjutnya di relief kedua, relief ketiga ini tentang syarikat Islam. Ada syarikat Islam, berarti ini adalah kehidupan masa lalu berupa kehidupan politik. Sudah ada pergerakan politik di bumi Kota Waringin Barat. Nah, ada syarikat Islam maupun syarikat Dayak. Nah, syarikat Islam pada tahun 1914 pembentukan syarikat Islam, dan tahun 1919 pembentukan syarikat Dayak. Nah, terus perlawanan ini adalah Belanda menyerah ke Jepang. Nah, Belanda menyerah ke Jepang, terus Belanda dipulangkan ke negaranya melalui Kumai ini oleh Jepang saat itu. Pada relief selanjutnya adalah kehidupan kesultanan, yaitu sultan dan istri melewati pos jaga Jepang. Jadi ini pada masa penjajahan Jepang. Masa Jepang, termasuk di dalamnya adalah pergolakan pada masyarakat Jepang. Di dalam relief ini menggambarkan Jepang sudah menjajah kita, terus segala macam perlawanan, terus penindasan rakyat tak berdosa oleh Jepang saat itu kan, oleh penjajahan Jepang. Adapun pemimpinnya pula dihukum tembak. Nah, ini adalah masa-masa genting pada masa itu. Selanjutnya pada relief berikutnya adalah ini masa Jepang. Jadi masa Jepang ini adalah pada masa penjajahan Jepang, latihan Okudan. Ini adalah menggambarkan silat Jepang ini, Hokudan dan Seidan Heiho. Wah. Terus masa kemerdekaan Republik Indonesia, terus serah terima kuasa dari Jepang ke Republik Indonesia. Terus ada bunuh diri Bunken Kanrikan. Nah, Teiri. Inilah bunuh diri harakiri pimpinan tentara Jepang karena merasa malu atas kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Terus upacara bendera di Kumai bahwa negara Republik Indonesia sudah mulai merdeka. Relief selanjutnya adalah ini adalah pembalasan gerombolan burung desa. Ini apa kisahnya? Saya kurang tahu kawan. Ya, ini juga ada. Ini adalah penjajahan agresi militer Belanda kedua. Ini agresi militer Belanda kedua. Terus kita pernah mengadakan rapat raksasa pada 17 Desember 1945. Terus ada pertempuran di Kumai, Pangkalan Bun, Sukamara, Laman Nanggabulik. Nah, ini pertempuran gerilya juga, perang gerilya.
menggambarkan perlawanan rakyat Indonesia di Kota Waringin terhadap penjajahan Belanda. Nah, ini. Nah, selanjutnya adalah ini adalah masa-masa perjuangan melawan agresi militer Belanda yang kedua. Nah, terus pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pelantikan Cemihing menjadi Bupati tingkat 2 di Kobar pada tahun 1959. Nah, 3 Oktober 1959 adalah menjadi hari jadi Kabupaten Kobar. Oke, tadi kita melihat relief yang ada di dinding monumen yang ada di Bundaran Pangkalan 5 ini, menggambarkan bagaimana sejarah peradaban manusia yang ada di Kota Waringin. Selanjutnya adalah masa-masa penjajahan dan kemerdekaan Republik Indonesia dan terbentuknya kabupaten pada tanggal 1 Oktober 1959. Semoga relief yang ada di sini tetap terjaga, tidak terjamah oleh tantangan jahil. Mari kita rawat dan jaga, jangan rusak apapun bentuknya, berupa coretan maupun cungkilan-cungkilan yang tidak bertanggung jawab. Oke, mari kita jaga objek yang ada di Bundaran Pangkalan ini, kita rawat terus sejarah yang ada di sana, sejarah yang tergambar di Bundaran Pangkalan 5 ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya. Oke, salam sukses buat semuanya. Bye-bye.